Selamat datang di channel Kafa Hobi. Ayo ngaji ben ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirahmatullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada jamaah asar ini kita masih diberikan hidayah iman dan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan sholat asar dengan berjamaah. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, amin ya rabbal alamin. Hadirahmatullah, untuk melengkapi sholat asar kali ini kita akan mengkaji satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadilah keutamaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma amila adamiyun amalan anjalahu min adabil qabri min dzikrillah. Ma'amil adamiyun amalan, tiada suatu amal pun yang dilakukan oleh seorang anak Adam anjalahu min adabil qabri, anja yang lebih menyelamatkan lahu baginya, min adabil qabri dari adab kubur, min dzikrillah kecuali dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, mafhumnya, jadi tidak ada seorang anak Adam ini melakukan amalan yang lebih menyelamatkan daripada adab kubur, melebihi daripada amalan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling menyelamatkan adalah apa? Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang lainnya menyelamatkan, tapi yang lebih menyelamatkan adalah zikrullah. Ini kedahsyatan siksa kubur tentunya sudah sama-sama kita ketahui, terutama setelah membaca hadis-hadis yang menceritakan tentang siksa kubur. Setiap kali Utsman radhiyallahu menziarahi kubur, maka ia menangis terisak-isak sehingga janggutnya basah dengan air mata. Seorang bertanya kepadanya, "Tuan, tidak pernah menangis ketika mendengar berita-berita tentang surga dan neraka, tetapi mengapa Tuan menangis ketika menziarahi kuburan ini?" Maka beliau menjawab, kubur adalah tempat persinggahan pertama dalam perjalanan menuju alam akhirat. Barang siapa selamat di tempat persinggahan pertama ini, maka persinggahan-persinggahan berikutnya akan dipermudah baginya. Sebaliknya, barang siapa gagal di tempat persinggahan pertama ini, maka ia akan menerima berbagai kesulitan di persinggahan-persinggahan berikutnya. Selanjutnya ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah aku menyaksikan suatu kejadian yang lebih menakutkan daripada peristiwa yang terjadi di alam kubur. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, setiap selepas sholat Rasulullah SAW selalu mohon perlindungan dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, salah satunya itu doanya. Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku khawatir kamu tidak akan mengebumikan mayat-mayat karena gentar dan takut jika aku berdoa kepada Allah SWT
supaya memperlihatkan kepada kalian keadaan dan adab kubur. Setiap makhluk pernah mendengar suara siksa kubur kecuali manusia dan jin. Diceritakan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan. Tiba-tiba unta yang dikendarainya tidak mau melanjutkan perjalanan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Seorang bertanya, "Mengapa begini ya Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Ada seseorang yang sedang disisa di dalam kuburnya. Suara sisaan kubur itu terdengar oleh unta ini. Itulah yang menyebabkan ia takut dan tidak mau berjalan." Suatu ketika Rasulullah SAW tiba di sebuah masjid. Rasulullah SAW melihat sekumpulan manusia yang sedang bersendau gurau dengan gelak tawa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kamu selalu mengingat maut, tentu tidak akan terjadi demikian itu. Tiada satu hari pun berlalu di alam kubur tanpa diumumkan bahwa aku adalah tempat penyesalan dan gundah gulana. Aku adalah tempat yang sunyi dan rumah bagi binatang-binatang melata. Apabila seorang mukmin dikebumikan, maka kubur menyambutnya dengan baik dengan berkata kepadanya, 'Selamat datang. Alangkah baiknya kamu telah datang kepadaku. Di antara yang tinggal di permukaanku, kamulah yang paling aku cintai. Kini kamu telah diserahkan kepadaku, maka aku akan berlaku baik kepadamu.' Kemudian kubur itu diperluas sejauh mata memandang, dan dibukalah untuknya pintu surga sehingga ia dapat merasakan keharuman surga itu. Sebaliknya, apabila orang yang berdosa dikebumikan, maka kubur menyambutnya dengan berkata, 'Alangkah celaka dan naasnya kamu datang kepadaku. Apa gunanya kamu datang kepadaku? Di antara mereka yang tinggal di permukaanku, engkaulah yang paling aku benci. Kini engkau telah diserahkan kepadaku, maka aku akan melihat apa yang akan aku perbuat terhadapmu.' Kemudian kubur itu menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya beradu seperti bersilangnya jari-jari tangan yang tergenggam satu sama lain. Kemudian 90 atau 99 ekor ular akan menyerangnya. Ular-ular itu akan menyiksanya hingga hari kiamat." Rasulullah SAW bersabda, "Sekali saja ular itu menyemburkan bisanya ke atas tanah, niscaya tidak akan tumbuh lagi selai rumput pun di permukaan bumi hingga hari kiamat." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, kubur merupakan satu taman dari taman-taman surga atau salah satu lembah dari lembah-lembah neraka jahanam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melewati dua kuburan lalu bersabda, "Kedua ahli kubur ini sedang disiksa. Seorang disiksa karena mengumpat dan seorang lagi disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika beristinja, yaitu buang air kecil." Sekarang sebagian besar umat manusia yang dikatakan modern menganggap enteng dan tidak menghiraukan soal istinja karena meniru-niru orang barat yang beristinja sambil berdiri dan tidak membasuhnya. Para ulama mengatakan bahwa tidak menjaga kebersihan ketika beristinja termasuk dosa besar, maksiat kabirah. Bahkan Ibnu Hajar Maki rahmatullahi alaih menulis bahwa menurut hadis yang sahih, kebanyakan siksa kubur dikenakan karena tidak menjaga kebersihan dalam istinja. Dalam hadis ini disebutkan bahwa yang pertama kali dipersoalkan di dalam kubur adalah istinja. Siksa kubur sangat pedih dan berat. Semoga Allah memelihara kita daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sebagian maksiat dapat menyebabkan siksa kubur, maka ada sebagian amalannya dapat membebaskan dari siksa kubur. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa dengan membaca surat Al-Mulk setiap malam seseorang akan terhindar dari siksa kubur dan adab neraka jahanam. Demikian juga zikir kepada Allah SWT adalah pelindung dari adab kubur. Demikian satu hadis, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkan atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri dengan kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.